Apa sih tujuan daripada niat itu sendiri? Ini penting sekali. Wal maqsudu bika tamyizul ibadati 'anil ibadati katamyizul julusu li'iktikaf aniz zulusihi li istirahat au tamyizu wa tabtahu katamyizul ghusli wajibah minal ghuslil mandub. Nah, ini tujuannya. Jadi tujuan niat itu adalah, ya, ini jelas ya, qaid, penegasan untuk bisa membedakan dijadikan nilai kebiasaan atau dijadikan ibadah. Maka ini kan kita kadang-kadang ya, mohon maaf ya, senantiasa membenarkan kebiasaan. Nah, kita berusaha yang benar. Kita tahu semua, hampir semua tahu ya, itu al-a'malu bin niat. Semua amal tergantung niat. Kalau niatnya lurus, pasti jalannya lurus. Karena niat ini adalah sebenarnya tujuan pokok. Niat ini adalah tujuan pokok tercapainya sebuah tujuan. Ya, inti menggapai sebuah tujuan. Niat terkait dengan niat, nah ini nanti bakal lurus ini. Tapi kalau seumpama niatnya itu hanya sekedar duduk di masjid nih, duduk di masjid hanya sekedar istirahat, pelepas lelah, gak dipas lelah saja. Tapi kalau diniatin i'tikaf, mendapat pahala i'tikaf. Nah, kalau hidup ini tanpa tujuan nantinya, maka niat itu menjadi tercapainya sebuah tujuan. Pokok tercapainya sebuah tujuan. Habis seumpama orang kata ya sungguh-sungguh dan jadi tujuan ini bisa mencapai sebuah seperti memberi i'tikaf. Kan saya tanya, sholat zuhur amasnya apa? Nah, kalau seumpama niat yang kita nggak tahu, nggak rapi, sholat subuh kesiangan sama duha sama nggak? Sama-sama 2 rakaat. Bedanya di mana? Di niat. Qodho subuh atau sholat duha. Jadi intinya adalah niat. Begitu juga mandi. Mandi Jumat dengan mandi besar sama-sama mandi. Mandi Jumat itu sama. Niat dan meratakan air ke seluruh badan. Tapi apakah bisa menghilangkan hadas besar? Nah, mandi Jumat itu sunnah. Hukumnya bagi kaum laki-laki ingin melaksanakan sholat Jumat. Tetapi kalau niatnya salah, padahal habis jinabat, tapi dia tidak niat mandi besar atau mandi jinabat, maka walaupun 100 kali mandi Jumat tetap nggak sah. Kesahannya di mana sebabnya? Di niat. Itu. Mau ngapain? Mandi. Mandi apa? Mandi Jumat. Betul sunnah. Jumatan malam Jumat ngambil sunnah, ya. Tahu ibarat kata mau mandi, tapi niatnya mandi Jumat. 200 kali bahkan 1000 kali niat mandi Jumat nggak akan mengesah sholat Jumatnya. Kenapa? Karena masih bawa hadas besar. Tapi kalau diniatin mandi hadas besar, 2 pahala. Dapat pahala mandi Jumat, dapat pahala mandi zinabat. Tuh. Sama kayak kita ibarat kata pengen puasa qodho di hari Senin. Puasa qodho Ramadan. Kalau kita niatin puasa Senin saja, tidak diniatin puasa qodho, maka utangnya masih tetap ada. Namun apabila diniat Ramadan, kalau jatuhnya di hari Senin, dia bisa mendapat pahala puasa Senin, Kamis. Di mana itu letaknya? Niat. Maka kudu pinter niatnya kita ini. Kalau kita niatnya udah pinter, mau ngapain aja nyantai. Kenapa?
Seluruh amal itu tergantung daripada niat kita. Tapi kalau kita niatnya nggak bisa, waduh ini berantakan nanti semuanya. Celaka. Ya. Makanya kebanyakan orang ibarat kata banyak yang tidak mencapai sebuah tujuan. Karena apa? Pokok daripada tujuan tersebut tidak tercapai disebabkan tidak digunakan caranya niat. Nggak tahu caranya. Waqad nadzama. Dan benar-benar telah menazam akan hukum. Ya. Demikian hukum. As-sab'atu ba'duhum. Ada 7 ya hukumnya niat. Sebagian ulama Ibnu Azhar As-Khalani ada yang mengatakan ini adalah nazamnya Syekh Sa'i min Baharir Rozas, Baharnya Bahar Rozas ya. Sab'u syara'iti atat fihi niyah takfi liman hawa laha bi haqiqatun hukmu mahalul wazzaman wa kaifiyatu sartun wa maqsud. Ini ya. Jadi niat itu ada 7. 7 ini tidak bisa tercapai, ya nggak tercapai semuanya. Yang pertama apa tadi? Ya. Ya ini ya, tujuan syarat ya itu niat dalam cakup orang yang mengetahui tanpa ngatur. Ya ini hakikatnya niat. Suruti atati niyati takfi liman hawa laha bila wasaqatul wa hukmu wal. Hakikatnya niat, hukum tempatnya niat, waktu syaratnya niat, tujuan daripada niat. Waktunya niat, caranya niat, syaratnya niat, tujuannya niat. Maksud. Nah, sekarang hakikatnya niat. Nah, hakikatnya niat itu adalah apa? Kemantapan pokok, tancapkan dulu dalam diri kita. Karena orang kalau seumpama niatnya setengah mundur, betul nggak? Oh, malam saya pengen banget melaksanakan sholat malam, tolong bangunin. Ini kalau udah tekad ditancepin di hati, dibangunin pasti oleh Allah malam, betul. Tapi kalau nggak mantap, bangun, masuk kamar kecil lagi. Tancep bener-bener kalau udah niat itu, biar nggak termami. Karena mau kata, ya. Pohon itu tidak akan tumbang kalau akarnya itu bener-bener nancep, walaupun angin sekencang apapun menghantamnya tidak akan. Tapi kalau akarnya sudah mulai kendor, maka akan rubuh di tengah jalan. Betul nggak? Niatnya nggak mantep, akhirnya diledekin, dicengin, mundur tuh. Mau mana? Mau ngaji. Lah, ngapain sih ngaji? Sini aja nongkrong. Ngapain sih? Ini kalau niatnya mantep, mau apapun ujiannya, mau apapun goncangannya, berangkat nggak kira-kira? Tapi kalau niatnya setengah-setengah, ketemu temen lama kebetulan, dipanggil, "Hei, mau kemana?" "Ngaji." "Sini dulu ngopi." Kira-kira berangkat ngaji apa ngopi tuh? Nah, karena setengah-setengah. Nah, hakikatnya niat. Mantap tuh, tancap dulu di hati. Niat wajib. Harus tahu dulu hukumnya itu. Ya. Karena apa? Tidak ada amal diterima tanpa disertai dengan niat. Maka hukumnya niat wajib. Yang ketiga tempat. Kita udah tahu tempatnya niat ya. Di mana? Indal qalbi. An bi fi'lihi talafazu biha sunnatun wa mahaluha indal qalbi. Ya. Niat itu adalah menyengaja sesuatu dengan dibarengi pekerjaannya. Mengucapkan niat hukumnya sunnah, tempatnya niat di dalam hati. Tancap di hati. Niat. Terus kapan waktunya? Nah, itu tadi. Waktunya ya muktaronan dipilih. Berbarengan dengan pekerjaannya. Ketika kita pengen berangkat ngaji, pas mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Niat saya ya keluar rumah untuk mencari ilmu Allah, li'ila kalimatiddin. Nah, atau apa? Jihadul jahli, memerangi kebodohan. Niatnya berangkat. Lalu bagaimana tata caranya niat? Ya itu tadi. Tata caranya niat, sebutkan ini aja. Kalau orang yang enak, nyapu niat iksu nyapu karena Allah, udah beres. Ya tak?
Simple. Jadi nggak usah ribet-ribet. Qayyidnya saja langsung. Ya. Terus syaratnya itu tadi ya sudah terpenuhi beberapa syarat-syaratnya. Terus tujuannya. Tujuannya apa? Agar menggapai ridho Allah. Maka semua niat ibadah endingnya apa? Lillahi ta'ala. Selalu karena Allah ta'ala. Tidak selain itu endingnya. Nah ini adalah masalah tujuan daripada niat. Ini tanbih dari awal ini ya, masalah tertib. Karena kita tertib itu apa sih yang dimaksud dengan tertib? At-tartibu alla yaqdima udwan ala udwin. Yang dinamakan tertib itu tidak mendahulukan anggota yang pertama atas anggota yang lainnya. Seumpama ya, membasuh kedua tangan sampai sikut itu urutan kedua. Membasuh wajah urutan pertama. Lah kita wudhu tangan duluan baru wajah. Namanya kagak tertib. Yang namanya tertib wajah dulu baru kedang. Ini sering terjadi nih. Tahu-tahu udah selesai wudhu, ada yang ngasih tahu. Pan, sikutnya masih kering. Berarti kebasuh nggak? Kebasuh nggak? Nggak kebasuh kan kalau masih kering ya. Dia datang ke tempat wudhu cuman sikutnya doang, sah nggak? Ya enggak lah, kagak kebagian tertibnya. Berarti dari sikut sampai ke setelahnya itu tidak sah. Belum sempurna. Maka diulangi dari mana? Dari mulai membasuh kedua tangan sampai sikut dan seterusnya. Setelahnya itu nggak sah. Kalau cuma sikut doang. Nah itu yang dinamakan tertib. Ya. Mendahulukan anggota tubuh yang seharusnya diakhirkan dari anggota tubuh yang seharusnya. Nah ini namanya mutawaddik, nggak tertib namanya. Lapat-lapat tersebut ya ini baik. Ya, kewajiban tertib dalam wudhu adalah berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Maidah. Nah Al-Quran sudah menunjukkan ketertibannya ya, di dalam Al-Quran itu surat Al-Maidah ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan cara tertib itu sendiri ya, yaitu apabila kita mengatakan bahwa huruf ataf wawu huruf ataf wawu dalam ayat tersebut berfaedah tertib urutan ini dan ini dan ini dan ini. Nah, itu. Atau urutan ya. Jika dengan pikiran seperti ini maka berdasarkan perbuatan sabda Rasulullah SAW karena belum pernah diketahui kalau beliau tidak berwudu kecuali secara tertib ya. Inilah sabda beliau ya, dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari antawadoan murad ya. Antadoa murad taban hada wudu' la yaqbalu Allah Ta'ala as-salata illa bih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima salat seseorang kecuali dengan wudu. Hendaknya wudu kalian dengan cara tertib ya, karena wudu tidak akan diterima sholat seorang hamba kecuali dengan tertib aibi mislihi ya. Percis tertib itu hadis riwayat Bukhari dan riwayat Bukhari. Maka kalau seumpama kita wudu ya, wudu itu asal-asal aja nggak ngikutin tertib ya gimana sholatnya mau diterima. Makanya kita ini masih belum tahu ya tujuan sholat. Kalau kita udah tahu tujuan sholat, insya Allah kita akan berusaha mencapai kepada tujuan sholat itu. Kira-kira sholat kita ini sudah mencapai tujuan belum? Sholat itu udah mencapai tujuan belum? Ibadah kita udah mencapai tujuan belum? Kalau belum mencapai tujuan, cari tahu apa sebabnya. Padahal sholat dari kecil, ya toh? Kita sholat dari kecil, dari akil balik sampai saat ini sholatnya dari kecil. Ya sholat, tapi kok udah tercapai belum tujuannya? Kalau belum tercapai tujuannya, berarti kita belum sholat. Loh,
Kok bisa? Ya iya. Karena dari kecil kita sholat kok nggak tercapai tujuan. Apa sih tujuan ibadah itu? Sholat itu jelas kok. Murni itu. Quran yang mengatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuannya. Jadi tujuan Allah perintah kita ibadah. Nah, ibadah yang tertinggi adalah sholat. Ya. Itu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Garisin yang gede tuh, gitu. Biar tahu ingat tujuan kita, digarisin yang bersebar, garis tebal. Terus lihat lagi firman Allah tujuan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Masih ada kekejian, berarti belum sholat. Masih ada kemungkaran, berarti belum sholat. Loh kok bisa, gimana? Ya mungkin kita sholatnya itu salah niat. Ya, sholatnya salah nih niat. Niatnya bener, pikirannya nggak bener. Niatnya bener, usolli fardhu maghribi, pikirannya nggak bener. Pikirannya biar dilihat mertua. Pikirannya biar dilihat orang. Nah makanya ini kita harus kaji Quran seperti ini dalam urusan sholat. Luar biasa firman Allah itu. Ya, sok perhatikan lagi. Fawailul lil, celaka bagi orang yang sholat loh. Orang sholat kok celaka itu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya ini orang yang lalai dari sholatnya. Kenapa lalai dari sholatnya? Bukannya nggak tepat waktu, bukan masalah tepat waktu di sini, masalah lalai. Lalai itu adalah tidak melaksanakan hak-haknya sholat. Orang dijelaskan di situ, perkara yang membatalkan sholat adalah bergerak lebih dari tiga, dia gerak-gerak lebih tiga. Memenuhi hak sholat nggak? Nah, perkara yang membatalkan sholat aja kita tidak perhatikan. Ya. Terus contoh lagi, ibarat kata rukunnya sholat. Salah satu rukunnya sholat apaan? Al-Fatihah. Apalagi takbiratul ikhram. Tanya, takbiratul ikhramnya udah memenuhi syarat loh. Gitu. Nah itu semua ada dalam ilmu fikih. Repot ini masalahnya. Nah kalau kita udah berjalan semua ini, insya Allah semakin rajin kita sholatnya, duhanya kita jalankan, rawatibnya kita jalankan, sunat-sunah rawatibnya kita kerjakan, qiyamul lailnya kita kerjakan, hati pasti rasa takutnya pada Allah bertambah, bertambah dan bertambah, nambah takutnya pada Allah. Jadi apa? Merasa diawasin oleh Allah. Kenapa? Oh iya loh, tiap hari sholat loh, apa nggak diawasin oleh Allah? Betul nggak? Lah sholat ngadep siapa ya bang? Duha sholat, zuhur sholat, habis sholat zuhur, sholat ba'diyah zuhur, habis sholat ba'diyah zuhur, istirahat sebentar, masuk lagi asar, asar qobliyah asar, habis qobliyah asar, sholat asar, habis sholat asar, istirahat sebentar, habis itu masuk lagi maghrib. Apa nggak diawasin oleh Allah? Nah kalau seumpama diawasin oleh Allah, sama juga seperti kita lagi diawasi oleh CCTV, oleh pimpinan kita. Mau macam-macam? Kagak. Berarti semakin kita rajin sholatnya, seharusnya semakin nambah takutnya pada Allah, nambah taatnya. Akhirnya nggak mau bertindak macam-macam. Endingnya sholat. Maka kalau sholat kita belum nyampe kepada titik tujuan, rapiin. Jangan salahkan Allahnya, salah kitanya. Sholat itu belum diperhatiin. Rapikan sholatnya mulai dari takbiratul ikhramnya. Karena as-sholatu awwalu bitakbir
wa takhiru bis salam. Betul. Awalnya sholat itu adalah takbir dan akhirnya salam. Di dalam takbir itulah kita niat. Muktaronan kan kata artinya ya. Maka di niat itu diperhatikan Allahu Akbar. Tuh, tengok. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, sudah kebayang belum Ka'bah? Minimal Ka'bah dah tuh yang dunia dulu dah. Kalau Ka'bah memulai adi berdua gimana juga. Itulah kenapa filosofinya sejadah-sejadah zaman dulu dibentuk gambar Ka'bah dan gambar Madinah. Biar kita ingat. Nah sekarang sejadah model-model. Filosofinya ke sana. Biar ingat dulu sama Ka'bah. Saya sholat kan madep tunduk ya ke bawah ya. Ngeliat apa tuh? Ngeliat Ka'bah. Ka'bah di mana? Ka'bah yang ada di sejadah minimal. Allahu Akbar. Biar fokus dulu. Karena apa? Gak apa-apa nanti di ruku, di Fatihah nggak kusung, nggak masalah. Yang penting pada saat takbiratul ihram, minimal di takbiratul ihram kita ingat Allah. Itu minimal. Nanti kesononya mah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Geluduk. Waduh, jemuran belum diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kepikiran gitu, biarin dah. Yang penting pada saat niat dulu dikuatin. Besuk. Nah, mulai Fatihah. Syarat rukun Fatihah ada berapa? Mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Mura'atu tasdiduha, menjaga tasdid-tasdidnya Fatihah. Masya Allah. Belum lagi nanti baca surah. Belum lagi nanti i'tidal, ruku yang sempurna seperti apa? Apakah apabila kita ruku itu masih bisa telur gelinding? Kan perhatiin itu. Rukunya gimana? Apabila kita ditaruh di atas punggung kita ini telur, gelinding apa kagak? Kalau masih gelinding berarti rukunya masih belum bener. Nah itu nggak dirobah-robah. Begitu lagi rukunya. Ya. Belum lagi nanti i'tidalnya. Duduk sujudnya seperti apa? Janganlah engkau masuk ketika sujud seperti khimar. Rasul yang menyampaikan. Maksudnya bagaimana? Ya, tangan duluan baru dengkul. Janganlah kamu ya sujud bagaikan onta yang ingin duduk. Tangan duluan baru dengkul. Yang benar dengkul duluan baru. Nah, itu kan kalau nggak belajar ya nggak tahu. Akhirnya jedung, kepalanya duluan nyangtur, gitu, jedot. Terus duduk iftirosnya bagaimana? Duduk tangannya bagaimana? Sujud tangannya seperti apa? Di mana posisi tangan kita ketika sujud? Apakah berada di belakang pinggang? Apakah bagaikan khimar? Merukuk. Laki-laki rukuk sujudnya kayak perempuan. Gimana? Nah itu kan ada aturannya semua. Dan ketika sujud, sudahkah saya memenuhi syarat? Ada berapa syarat sujud? 7. Salah satunya ada apa? Sujud di atas 7 anggota. Itu baru satu syarat. Belum syarat yang lainnya. Ada 7 syarat. Syarat suruh sujud itu ada 7. Yang pertama, hendaknya sujud di 7 anggota sujud. Baru syarat 1. Syarat 2-nya gimana? Teken. Ya toh? Hamlu. Tuh, syarat ketiganya apa? Yang di bawah itu lebih tinggi daripada yang di atas. Pala yang di atas, mata di bawah, naikin dikit. Tuh. Itu syarat. Terus hamlu teken. Ghairu halin, tanpa ada penghalang antara anggota sujud dengan tempat sujudan. Nih, jangan ditutupi nama selayar kaum wanita. Ya, kadang pakai selayar dulu kalau wanita ya Bu ya. Selayar dulu baru mau kena. Perempuan itu yang benar. Terus laki-laki tuh ditutup, nggak sah. Jangan ada penghalang antara jidat dengan dengan tempat sujudan, tetap buka. Itu syarat juga. Jadi 7 anggota itu belum masuk syarat, baru 1 syarat itu. Masih ada 6 syarat lagi. Ya, paham itu? Tuh, maka fikih peranannya, sehingga
kita ibadahnya diterima. Nah ini masih baru bahasan-bahasan, kita baru sampai di bahasan wudhu ini. Ini wudhu udah bahas niat juga, nanti di bawahnya wudhu nih selesai, nanti ada bahasan lagi. Nah ini mulai ya. Wudhu kan pakai air ya. Boleh nggak wudhu pakai debu? Yang bolehin siapa? Nah itu karena nggak belajar. Wudhu pakai debu, yang bolehin siapa? Yang namanya pakai debu udah ganti nama, namanya tayamum. Kalau wudhu kan harus kumur-kumur ya, ya kan? Kumur-kumur tuh debu. Ya, nggak boleh wudhu pakai debu. Yang pakai debu namanya, makanya syarat rukunnya beda. Wudhu rukunnya ada 6, kalau tayamum cuma 2. Maka beda, jangan boleh, yang bolehin siapa? Masa wudhu pakai debu? Nah itu namanya apa? Tayamum, bukan wudhu. Kalau wudhu harus menggunakan air. Maka pada pertemuan yang akan datang masuk kepada bagian 9, bahas tentang air, karena air sedikit, ada air banyak. Air yang bisa buat bersuci, ya, bersuci baik itu berwudu ada sebesar atau menghilangkan najis. Maka disinilah kita berperan masalah air. Mohon maaf karena kita nggak belajar air, kadang-kadang apa, kita ini tanpa disadari, mohon maaf ya bapak-bapak maupun ibu-ibu ya, kita ini kadangkala sholat itu masih bawa najis, betul? Kenapa? Istinjanya nggak diperhatikan, ceboknya pakai air mustakmal. Air mustakmal itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Berarti kalau ceboknya belum ngilangin najis, berarti kita masih bawa najis. Ya opo sholate? Makanya saya bilang, udah mencapai tujuan belum sholatnya nih? Dari kecil kita sholat kok belum sampai tujuannya. Kalau kita dari kecil sholatnya sudah diterima, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nambah takutnya pada Allah. Nggak berani dia berperilaku yang sekiranya ya mendapatkan ganjaran dosa dari Allah, atau bahkan lebih parah lagi menggapai siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya teringat juga kalau kayak gini, teringat dengan kaulnya Gus Dur. Gus Dur itu disampaikan sama santrinya begini, Gus, apa? Kabeh wong pada ngina-ngina kamu, ngedek kamu, mitnah kamu, ngumpuli kamu, yo biarin, wong belum sholat. Jawabnya begitu, loh sholat loh Gus, wong pakai sorban, pakai koko, rajin sholatnya. Loh tujuan sholat apa? Kata Gus Dur, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, mitnah orang kekejian bukan, maki-maki orang kemungkaran bukan. Kalau dia masih mitnah orang, masih maki-maki orang, masih caci maki orang, berarti belum sholat. Karena tujuan sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, ya, udah dicegah masih masuk, tapi kan nggak semuanya kalau masuk. Satu contoh ya, kita mencegah biar nyamuk kagak masuk, masih masuk, ada lubang yang masih bolong. Makanya sempurnakan sholat kita, jangan pada bolong-bolong sholatnya, ya toh? Kalau sholatnya masih bolong-bolong, ya ibarat kata nyamuk masih masuk. Ya sholatnya jangan sampai bolong-bolong. Sempurnakan sholatmu, yang bolong-bolong ditutupin. Cara nutupinya gimana? Sholat sunnah. Sesungguhnya sholat sunnah itu menutupi yang bolong-bolong, nutupin yang bolong-bolong. Bukan pokok loh, sarungnya ada, sarungnya bolong, cari tambelannya buat nutupin. Berarti udah ada sarungnya belum?
Udah lampunya tambelannya tapi kagak ada sarung yang mau ditambelin, ya apa? Sholat tahajud rajin, sholat duha rajin, sholat 5 waktu kagak dikerjain, apa yang ditambel? Paham ya? Ini jangan salah kaprah. Kadang-kadang kita udahlah sholat sunnah udah menutupi kekurangan-kekurangan kita. Loh, wong sholat wajibnya aja belum tentu diterima kok, apalagi sunnahnya. Hati-hati. Ya, teliti. Baik, sampai sini ada pertanyaan pas jam 22.00. Yang mau bertanya silahkan, nggak apa-apa, nambahin dikit. Yang mau bertanya silahkan. Ya. Oh iya. Ya. Baik, nanti ada bahasannya ini. Ya. Nih, di sini nanti ada semua bahasannya, nggak usah khawatir. Sekarang baru sampai bagian air, nanti ada bahasannya, tenang aja. Ya. Biar ngaji terus gitu. Nungguin ya. Ya udah sekelumit saja ya. Jadi ya, hamlu, yang penting hamlu itu ya. Yang penting hamlu, tekan, ditekan. Ya, jadi tahammil. Jadi pala kita ini ditekan. Jadi seolah-olah ada beban berat yang menumpang badan kita. Jadi pala ini nggak boleh gantung. Banyak orang sholat ya ibarat kata ngambang nih. Udah pakai sejadah ngambang pula. Karena apa? Takut kotor kepalanya. Ya Allah. Nih tekan palanya. Dahinya ditekan. Nah, ditekan lagi, ditambah tekan lagi itu. Benar itu. Seperti itu. Nggak masalah, mau sejadahnya empuk juga nggak masalah, nggak ada masalah. Yang penting ditekan, intinya ditekan ya. Jadi ada pakai sejadah nggak pakai sejadah nggak ada ngaruh, yang penting ditekan, ada beban tek. Nah, jadi sempurnakan sujudmu, sempurnakanlah sujudmu. Syukur-syukur, mohon maaf ya, dalam hadis Rasulullah, temukanlah Tuhanmu dalam sujudmu, temukan. Insya Allah kalau kita sholatnya benar-benar bohong, nggak berani, ya maksiat nggak berani, bahkan mengeluarkan kata-kata kotor nggak bakal berani, nggak akan berani. Kenapa? Mau diawasin. Kayak kita nih lagi jalan, tapi kita diawasin oleh pimpinan, pakai CCTV mulu. Kira-kira kita berani nggak ngucapin kata-kata kotor? Nggak. Lalu baru ngomong salah dikit. Ya kan gitu ya, karena ada yang ngawasin. Nah sekarang yang ngawasin itu tanpa batas, sami'un basyirun, coba itu, maha melihat, maha mendengar. Allahu Akbar, ngeri. Akhirnya udahlah, kita mah gak bisa berbuat apa-apa, cuman cukup istighfar, ampuni saya ya Allah, hati ini banyak ngeluh, hati ini banyak gerutu, hati ini banyak iri, hati ini banyak dengki, hati ini sudah menggapai keriaan. Nauzubillah min jadi. Allah, sibuk kita ini. Ya, ada yang sibuk hatinya itu dengan ngoreksi orang. Oh dia bisa kaya ya, gua kagak, gimana ceritanya ya? Oh capek, betul nggak? Udah ngoreksi orang kaya kagak, capek doang. Dan dengan hati kita gunakan untuk beristighfar, bersolawat, zikrullah, Allah dan Allah. Ya, maka kemarin itu saya sampaikan ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu berpositif thinking, karena kita dekat kepada Zat yang maha tahu, Zat yang maha melihat, dan yang memiliki energi positif begitu luar biasa. Allah ya, insya Allah mudah-mudahan ya dirapihin ya, pelan-pelan wudunya, sholatnya. Kita mulai ngerapihin diri wudu dulu, karena kita udah belajar tentang wudu. Nanti kita perhatikan juga bagaimana masalah airnya, perhatikan airnya ya. Kalau pengen cepet-cepet ya, pengen cepet Pak Ustadz, ya udah gampang, beli aja kitabnya gitu aja udah. Ada kitabnya, kasih patu saja, atau kitab Safinatun Najah ya, dibeli kitabnya. Daripada kita sibuk baca novel, mendingan baca kitab ya, ada manfaat ya. Download aplikasi Kitab Kuning
ya, buka kitab Safinatun Naza, baca, daripada kita download aplikasi novel. Tapi kan kalau aplikasi novel baca sekali baca dapat duit Pak Ustadz. Iya, ini dapat pahala. Pilih mana pahala sama duit? Pilih duit dibohongin, ntar juga dihack orang, hilang. Masuk ke dana, diputer-puter, ya habis juga paketnya. Kenapa? Diputer sama iklan. Ya habis-habis juga ngisi pulsanya, sama aja. Tapi kalau yang ini manfaat, maslahat dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.